Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah wa jannah. Barang siapa yang akhir dari kalimat terakhir kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada yang kurang pas. Tapi daripada nggak selamat, takutnya nggak sekarang la ilaha illallah terus meninggal gitu katanya. Jadi meniadakan Tuhan kalau begitu mah katanya udah Allah aja katanya gitu ya. Sehingga mentalkin atau menuntun orang yang dalam sakaratul maut, ada yang ngajarinya bukan la ilaha illallah, Allah ya nggak apa-apa masa Allah. Karena kalau la ilaha illallah mah panjang sih, pas la ilaha illallahnya nggak tersebut gitu. Padahal ketika mengutarakan la ilaha Allah ada di sini. Jadi nggak ada Tuhan, nggak ada yang pantas kita agungkan, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang bisa memenuhi harapan kita, tidak, pokoknya sifat Allah kan. Makanya barang siapa yang mendawamkan la ilaha illallah, maka hatinya akan diikhlaskan oleh Allah. Nah dari situlah ada perkembangan yang luar biasa yang mempengaruhi pola pikir kita, yang mempengaruhi rasa kita. Dan dari situlah nanti akan Allah anugerahkan nikmatnya muqarrabah dengan Allah, nikmatnya dekat dengan Allah. Jadi kalau kita lihat semua gaya atau kebiasaan sunnah itu memang selalu diawali dengan meniadakan, membersihkan, bersihin dulu, keluarin dulu niat-niat yang buruk. Setelah yakin kita hanya Allah tujuannya, baru mulai gitu. Setelah itu jangan sampai puas. Makanya Allahu Akbar, lebih besar lagi. Setelah kita tahu, ternyata lebih besar lagi. Dan tidak pernah berhenti. Orang yang mengkaji tentang Allah dan Rasulnya, orang yang mengkaji sifat-sifat Rasul, maka ketika dia kaji, maka dia akan menemukan wah terus, tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan mengenal Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, makin banyak ilmunya, makin puas, makin sombong. Nah itu gak ada ilmu itu. Makanya orang yang menuntut ilmu tadi, protokol atau MC mengatakan harusnya setelah menuntut ilmu, ujung-ujungnya adalah akhlak. Apa itu akhlak? Semakin merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Oke, gitu ya. Maka ketika dapat masalah, ayo introspeksi dulu, bersihin dulu, barangkali mulainya dari kita. Sejelek-jelek apapun orang lain, pasti ada kesalahan dari diri kita. Makanya bagian daripada akhlak yang buruk adalah al-hiqd, haqqad. Hiqd itu artinya unak-unak. Benar? Pokoknya kesalahan orang lain itu susah untuk dilupakan. Kebaikan orang lain mudah dihilangkan. Karena sifat dalam dirinya, dia selalu memelihara keburukan dan selalu membuat kebaikan. Itu ketika kita belajar tauhid, sudah kita belajar tauhid, paham sifat ini, sifat itu, sifat Allah dan sebagainya, sifat Rasul, sifat wajibnya, sifat mustahilnya. Kata beliau, kita pun harus ada perbedaan. Ketika orang lain yang belum paham dengan tauhid, dengan kita yang tahu ilmu tauhid, sifat-sifat Allah, ini sifatnya kok sama, berarti ilmunya belum ada pengaruhnya. Makanya termasuk tadi saya katakan sifat salafiyah. Nah berikutnya adalah sifat ma'ani. Diawali dengan kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Saya langsung saja membahas fungsi-fungsi daripada kenapa Allah itu bersifat kudroh. Di sini oleh musannif pengarang kitab ini, beliau mendahulukan dari sifat pertama adalah hayyun. Artinya Allah itu hidup, hayat. Wal hayatu sifatun tusaihu lidzatil lati qamat biha. Sifat hayat adalah sifat yang mensahkan zat
tersebut, yaitu Allah, terkena atau memiliki sifat-sifat lainnya. Kudro, irodah, ilmu, hayat, gitu ya. Jadi sifat hayyun ini adalah sifat yang membuat sahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketempelan sifat-sifat lainnya. Begitu kalian di sini. Sifat hayyun Allah ini dijelaskan lebih rinci lagi dalam ayat Al-Quran, ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai itu dulu. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Hayyun hidup, qayyum yang menggerakkan semuanya. Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun, Allah tidak akan terkena ngantuk, wala naum, dan tidak tidur. Selalu waspada, selalu terjaga, selalu menjaga kita. Jadi ketika berbicara tentang Allah itu hayyun, maka manusia itu ada limitnya. Berikutnya adalah Allah bersetelah hayyun hidup. Berarti Allah juga yang hayya, berarti Allah yang menghidupkan kita. Maka di dalam ayat Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilman. Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Apapun yang terjadi semua ada dalam ilmu Allah Subhanahu sama. Ini hanya tambahan penguat saja daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmunya Allah itu tidak memerlukan samanya dulu. Jadi tambahan penguat saja, sama, basor. Hanya saja para ulama menyematkan sifat sama, basor karena di dalam Al-Quran disebut begitu. Maka beliau pun menambahkan sifat sama dan basor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, basor, kalam. Nah ini kalamnya nih, kalam. Sebelumnya juga pernah saya sampaikan kan ya, bahwa suara Allah tidak bersuara, tidak berhuruf. Sampai disebutkan di sini ya, ketika Allah membuat Nabi Musa mendengar, siapa saja yang pernah mendengar kalam Allah yang qadim, yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah, malaikat Jibril yang ada di sampingnya nggak mendengar. Nah, jadi ketika mendengar itu dikali lipatkan berapa pendengarannya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa dicerna oleh Nabi Musa tapi tidak bisa dicerna oleh malaikat. Begitu juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita nanti di yaumul qiyamah bisa mendengar kalam Allah dan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala.